anu di dia teh seueur kajantenan makhluk-makhluk anu sok nampakeun diri. Di anjeun di dieu rajana aya nu lebih gede. Aya nu lebih gede deui. Tapi tinggal ganggu ke masyarakat sekitar. Heureuy. Aing geus semarian jeung dia. Aing makanya mana manta ari mau korek masjid. Di antara salat di loba. Tujuanana nampakeun diri ke masyarakat kanggo naon? Nah, kanggo nyingsieunan, kanggo ngelingan pas jang naon? Ngelingan. Mau kayak gitu. Alhamdulillah, baik, apa kabar sahabat LWT TV? Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Luas Wanita TV. Dan pada malam ini kami melanjutkan petualangan malam kami, yaitu di suatu tempat ataupun bangunan. Bisa pemirsa lihat sendiri, di belakang kami ada sebuah bangunan. Dan mungkin bangunan ini sudah lama tidak terpakai, bertahun-tahun. Dan yang anehnya, konon menurut masyarakat di bangunan ini banyak kejadian-kejadian seperti halnya penampakan ataupun yang lainnya. Dan mungkin di sini kami membawa masyarakat ataupun saudara kami yang mungkin pernah melihat sosok penampakan yang mungkin ada di sini. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kami akan bertanya juga kepada Kang Yogi dan yang langsung aja kita. Ya, silakan Kang Yogi itu. Ya, kebetulan kita kedatangan tamu nih. Kamu Sepi semua ada? Alhamdulillah. Ya, yang dijelaskan ini kejadian-kejadian apa ya? Kejadian-kejadian mah lumayan. Banyak ya, seperti malam bulan puasa kayak nunggu puasa kemari. No tahun kemari 2 tahun belakang. Oh iya. Yang jangan di dinya. Di luar ketawanan kunti gitu. Ya, bodas panjang. Terus keduana begang jangkung ya nak gituan pas gajah gitu. Jadi aya tulalean gitu nya. Terus apa cenah kamarina itu kerdas aya usul tenis meja nah kumaha cenah Kang Sopi sok jam 2 jam setengah 3 so aya nu pas ketak-keteken tenis meja main gitu ya. Terus di sarana selain dia di masjid gitu kan aya suara masjid mah paling ge pertama bersunga dula jam 8. Memang mungkin di dia teh banyak sosok-sosok ya. Kang Ridwan banyak memang ya. Biasakan. Jadi di sini itu banyak sosok-sosok juga yang
bercampur ya. Iya. Ada jenis, tapi lebih ke negatif, banyak yang negatifnya. Coba Meskipun kamera ada bisa. berdekatan dengan masjid, tapi tetap di sini ada hawa negatif yang sangat kuat sekali. Mungkin Kang Ro, Kang Pala juga bisa merasakan ketika kita masuk ke area ini, kekuatan negatifnya sangat kuat sekali. Baik pemirsa, mungkin langsung saja kita akan melakukan mediasi dan akan dilakukan penarikan oleh Kang Ridwan sendiri, dan mediator adalah Kang Rukmana. Silakan Kang Ridwan melakukan. Bisa sebelah sini ya. Kita akan memulai mediasi dengan mengurus mana sebagai mediatornya. Bisa kamera tolong lebih dekat, bisa saksikan sendiri, bisa lihat sendiri auranya begitu besar Kang Ridwan. Iya. Kang Ro, mungkin kita beradaptasi dulu ya. Iya, berada dengan pemerintah. Ya, kita biarkan dulu. Kita biarkan. Auranya cukup besar. Bisa dilihat di sini banyak sekali yang makhluk-makhluk yang mendekat ya. Ketika saya tarik ini mungkin ada beberapa yang ikut masuk juga. Tadi pagarnya itu sampai ini. Kita bisa lihat sendiri Kang Pala, tiba-tiba ya ada yang masuk juga ke Kang Pala. Untuk lebih kondusifnya lagi, kita keluarkan dulu yang Kang Rukmana ya. Kang Ridwan mencoba mengeluarkan makhluk yang ada di Kang Rukmana. Air bisa minta air. Teman-teman. Assalamualaikum. 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 Bisuking ka dieu saya maksud kanggo nantang. Mung hoyong uninga ayeuna perkawis obrolan masyarakat, cerita masyarakat, yen anu di dieu teh seueur kajantenan makhluk-makhluk anu sok nampakeun diri. Bisa tenang? Bisa tenang? Ini silaturahmi. Kita bisa lihat di sini makhluk yang masuk ke Kang Pala ini sebetulnya tidak sengaja tertarik ya. Bisa tenang? Bisa tenang? Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiasa nyarios Aki? Tiasa nyarios? Nah, abdi sumping ka dia sejak silaturahmi. Sejak silaturahmi. Teu aya maksad kanggo nantang, teu aya. Ya. Teu aya maksad tanaon. Mung hoyong uninga perkawis tempat anu di dieu, yen saur masyarakat di dieu seueur kejadian-kejadian atau nepi penampakan-penampakan anu sok katingali ku masyarakat. Leres eta tadi? Leres? Seueur pisan kajantenanana?
Tujuan anak nampakkan diri ke masyarakat kanggo naon, nah kanggo nyingsienan, kanggo ngelingan apa sejang naon? Ngelingan. Mau keyakinan. Jadi makhluk yang sering menampakkan diri itu pertama hanya untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu berhidup berdampingan, hanya berbeda alam. Ketika jin itu tidak dapat dilihat secara kasat mata, gitu ya. Assalamualaikum. 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 Abdi sejak silaturahmi suping ka dieu. Assalamualaikum. Abdi sareng rerencangan sejak silaturahmi ka dieu. Wow. Abdi sadayana ka dieu suping ka dieu teu aya maksud kanggo ngaganggu teu aya. Teu aya maksud kanggo ngaganggu. Hayang silaturahmi, hayang terang, yang saur masyarakat sekitar di dia, seueur kajantenan. Ayeuna anu sok nampakeun diri, sok ngagirim di masyarakat. Leres eta? Anak buah. Oh, ternyata yang menampakkan diri itu adalah anak buahnya. Anjeun di dia raja anak. Aya leuwih gede deui. Tapi tengah ganggu ke masyarakat sekitar. Heureuy. Aing geus ngaharian mana dia. Aing loba ka mana manta ari mongko deket masjid. Jelema antara salat di loba. Mongko deket masjid eta tadi ku sia masjid eta hareun. Iya. Aing geus ngaganggu na jelema anu ka itu mah ento ngaganggu. Ngaganggu ka ulah. Aing harus jelema kitu mah. Jadi jangan ingetkeun coba keimanan jalma. Aing ngajak maranehna. Ngajak jeung aing ayo ka neraka. Zaman kitu mah jeung aing babaturan. Kecuali zaman ari aing tuh nya gangguna. Iya. Nu ngadaris ya. Berapa hari guru. Iya. Itu aing mesti ngandok. Itu aing mesti ngadat. Iya. Kita. Iya. Keluarga aing siap. Baik saudara, ini ada dari sini kartu kenapa ini ada ya cukup banyak sekali pada malam hari ini yang makhluk-makhluk yang mendekat. Bahkan ini salah satu warga yang mendekat ternyata langsung masuk begitu saja tanpa sekarang ditarik dulu atau bagaimana. Halo, bisa bantu dulu? Saya tuliskan kepala dulu. Sang Yogi, ya, bisa bantu? Sama anggur dulu ya. baik, ini ada sosok yang masuk lagi ke tubuh seseorang. Di sini ada warga yang tangguh kalau dikenakan. Saya akan mencoba berinteraksi dengan ini. Assalamualaikum. 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 Jadi makhluk ini tidak diduga-duga ya. Sementara tadi masuk ke kang kepala, ternyata ini ada salah satu warga yang langsung masuk begitu saja. Salah satu warga. Ya, bisa tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa tenang. Kita ya maksud, kamu gak ganggu. Assalamualaikum. Kepala mungkin bisa ke sebelah sini. Ya, kita bisa lihat bahwa makhluk ini sangat aktif sekali ya.
makhluk yang masuk ini sangat aktif sekali. Assalamualaikum. Biasa cari. Udah tenang aja. Ya. Cai. Capek. Jadi yang makhluk yang masuk tadi sulit ya untuk berkomunikasi. Jadi nafsunya sangat besar sekali. Jadi sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi saya sarankan agar teman-teman sekalian tidak mengosongkan pikirannya, tapi tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tetap berzikir, jangan mengosongkan pikiran. Hati-hati. Karena mereka menyerang begitu saja. Baik pemirsa, mungkin langsung saja kita akan melakukan mediasi dengan media gambar. Dan di sini ada Kang Ajis untuk mencoba menggambar sosok makhluk yang mungkin ada di bangunan tua ini. Kang Ajis siap? Ya. Oke. Ada bisa lebih dekat juga. Dan juga tadi saya rasakan memang aura di bangunan ini sangat besar dan juga memang banyak sosok makhluk-makhluk yang mungkin ingin memasuki tubuh daripada rekan-rekan kami. Dan saya juga memang merasa begitu terdorong oleh aura-aura yang mungkin ada di bangunan tua ini. Jadi saya telah selesai menggambar background aura, dan selanjutnya saya ingin dibukakan dulu mata batin saya agar saya melihat makhluk yang ada di sini dan akan saya gambar untuk kedepannya. Ya, mungkin Kang Ridwan bisa membantu. Di sini Kang Ridwan mencoba untuk membuka mata batinnya Kang Ajis dan untuk bisa merasakan ataupun melihat sosok makhluk yang mungkin ada di bangunan ini. Dan memang mungkin pemirsa bisa lihat ataupun bisa merasakan yang menonton mungkin memang auranya begitu besar. Banyak sebetulnya ya yang bisa digambarkan untuk di bangunan ini, karena banyak jenisnya kepala ya. Salah satunya tadi ada perempuan juga, sebetulnya tadi itu sangat jelas sekali ada di atas, terus sosok yang tinggi cuman badannya kecil itu ada di sini. Dari kita mulai tadi kita datang itu sudah mulai menampakkan diri ya. Bahkan pas waktu kita mediasi tadi, sebelum mediasi saya rasakan ini pagar bergetar ya. Mungkin Kang Yogi yang bisa yang tadi langsung melihat sendiri. Dan di luar dugaan juga ketika kita menarik salah satu makhluk yang ada di bangunan ini, ternyata malah masuk ke Kang Pala dan ke warga di sekitarnya. Bahkan bergantian ya. Ya, bahkan bergantian. Jadi untuk warga di sini juga mungkin harus lebih berhati-hati ya. Berhati-hati dalam artian sebetulnya mereka tidak mengganggu sama sekali ketika mereka tidak diganggu. Dan juga ketika orang-orang mungkin beriman pada Allah, mereka juga tidak akan mungkin bisa mengganggu ya. Iya. Bisa mengganggu. Karena memang yang ingin diganggu ataupun seperti dijailin gitu seperti itu, memang orang-orang yang mungkin kurang imannya dan enggan beribadah kepada Allah. Iya. Mungkin salah satunya ketika mereka punya masalah dan pikirannya kosong. Pikirannya kosong dan hatinya tidak ingat kepada Allah. Itu salah satu yang mungkin ketika mereka bisa menampakkan diri untuk mengganggu. Ya pemirsa, bisa kamera bisa lebih mendekat dan bisa lihat sendiri. Kang Ajis mulai menggambar dan gambarnya mulai berbentuk seperti sesosok makhluk. Nah, mungkin nanti kita akan melihat lebih lanjutnya seperti apakah makhluk yang akan digambarkan oleh Kang Ajis. Kira-kira menurut Kang Ridwan sendiri, ini yang digambarkan sosok makhluk apa? Ini merupakan salah satu makhluk yang penunggu di sini juga. Penunggu di sini. Tadi yang masuk ke Kang Palah itu sebetulnya bukan sosok pemimpinnya, tapi salah satu di bawahnya lagi. Jadi
terbatas untuk memberikan informasi. Cuman aura yang saya rasakan itu begitu besar. Iya, auranya di sini sangat kuat sekali, terutama di aura negatifnya. Jadi ketika mereka aktif di malam hari, itu auranya sangat kuat sekali. Mungkin karena memang ini bangunannya sudah tua dan sudah lama tidak ini, jadi mereka memang mungkin Lebih leluasa. ya. Iya, lebih leluasa untuk di sini beraktivitas, ya, melakukan aktivitas mereka sendiri. Jadi pada dasarnya saya ingatkan kembali bahwa makhluk-makhluk di sini itu tidak mengganggu. Mereka menampakkan diri hanya sewaktu-waktu, dan mereka menampakkan diri hanya kepada orang-orang yang pikirannya kosong. Gitu. Jadi tidak mengganggu. Jadi saya ingatkan agar untuk warga itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih taat beribadah, lebih rajin beribadah. Coba pemirsa bisa lihat kembali kamera, sosok makhluknya mungkin sudah mulai nampak. Dan ini kayaknya sosok makhluk menyeramkan, ya, memang menyeramkan. Iya, salah satu pemimpinnya di sini. Ya. Ya, bisa pemirsa lihat makhluknya sudah tergambar, sudah mulai nampak jelas yang digambarkan oleh Kang Ajis. Ini auranya Kang Ridwan, menurut Kang Ridwan sendiri memang sangat kuat, ya? Iya, salah satu yang memberikan aura negatif yang sangat kuat. Ya. Dan gimana sekarang perasaan Kang Ridwan sekarang setelah tadi melakukan mediasi? Ya. Mungkin ada dorongan-dorongan kuat gitu. Ya. Sebetulnya masih makhluk yang di dalam itu masih aktif dan mau berinteraksi dengan kita. Cuman sangat tidak memungkinkan sekali kalau misalnya kita tarik kembali, karena tadi juga sudah bisa terlihat kita mengambil satu, tapi yang lainnya masuk ke media yang lain. Jadi sangat riskan, terutama untuk warga di sekitar. Tapi insya Allah masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita jaga. Mungkin mereka juga merasa terundang ketika melakukan penarikan. Iya, tapi niat kita kembali tadi bahwa niat kita datang ke sini itu bukan untuk menantang, bukan untuk menguji yang ada di sini. Tapi pertama kita bersilaturahmi, yang kedua tujuan kita adalah mencari informasi tentang kebenaran cerita masyarakat yang selalu melihat penampakan-penampakan makhluk yang ada di bangunan ini. Kamera coba bisa. Ya, ini sudah hampir jadi, ya. Sudah selesai gambarnya, dan bisa saksikan dan lihat tampak sosok makhluknya memang begitu menyeramkan. Mungkin pemirsa sendiri yang bisa merasakan sosok makhluk yang digambarkan oleh Kang Ajis ini, auranya sangat begitu kuat. Ya, Kang Ajis ini hanya mengeksplor atau menggambar ini hanya setengah badannya saja, ya. Nah, jadi setengah badannya saja. Mungkin itu sosoknya memang panjang, ya. Ya, tinggi besar. Ya. Hampir sama dengan bangunan yang di atas ini. Ya. Ya, bangunan yang bertingkat ini sudah lama sekali ditinggalkan. Jadi sosok makhluk tersebut tinggi besar dan biasanya sekali-kali dia bisa menampakkan ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan mediasi tadi di tempat bangunan tua ini, dan kita bisa mengambil kesimpulan beserta hikmahnya bahwasannya makhluk gaib itu selalu memperhatikan kita, terutama menampakkan diri pada orang-orang yang pikirannya sedang kacau dan hatinya kosong dan tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, meskipun kita sedang berjalan, tapi tetap hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mungkin hanya itu ya yang saya disimpulkan. Pada intinya kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Insya Allah kita tidak akan terganggu oleh makhluk-makhluk halus yang mungkin akan niat jahil kepada kita. Dan mungkin ini hasil daripada gambar yang tadi kita ambil. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami yang lebih menarik seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, tetap dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.